Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Maulana Yusuf dan rekan saya Ahmad Katsunebi. Di channel ini, di pertemuan ini kita akan membahas lagi hal-hal yang menarik seputar keislaman untuk menambah wawasan rekan-rekan online sekalian. Ya, Kang Kitsun, beberapa episode sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai problem-problem yang dialami hari ini gitu, ketika dunia ini tidak diatur dengan Islam gitu. Kemarin kita sempat membahas mengenai isu yang terjadi di Palestina, kita membahas isu mengenai remaja hari ini gitu kan, perkembangannya gitu kan, terutama mengenai dunia politik gitu, cara pandangnya gitu dan lain sebagainya. Sebetulnya Kak Kitsun, emang Islam itu seperti apa gitu, sampai maksudnya segala aspek hidup ini kenapa harus kembali lagi kepada Islam gitu? Seberapa penting, seberapa urgentnya kah Islam gitu, sampai segala lingkup hidup ya solusinya Islam gitu? Bagus sekali ya pertanyaannya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Katsunebi. Jadi saya akan membahas sedikit solusi dari semua masalah yang ada di dunia ini adalah Islam. Pertama, di mana ada makanan pasti ada minuman. Di mana ada masalahnya pasti ada solusinya. Makanya apapun solusinya Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus tahu dulu Islam itu apa dan apa yang bisa menjadikan Islam solusi bagi seluruh masyarakat. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Bukan selain agama, dia juga adalah sebuah ideologi. Kenapa sebuah ideologi? Karena mengatur antara hubungan hablum minallah, hubungan dirinya dengan Allah, hablum minanas, hubungan dirinya dengan sesama manusia, yaitu di sana akan ada muamalah, politik, ekonomi dan sebagainya di muamalah. Kemudian hablum minannafs, mengurus dirinya sendiri seperti berpakaian, berbuat baik, akhlak dan sebagainya. Nah, itulah kenapa solusinya sebagai Islam. Karena kita juga sudah harus membahas ideologi-ideologi yang lain. Apakah ideologi yang lain itu bisa menjadikan solusi bagi kita, bagi kehidupan kita, apalagi di zaman modern sekarang? Kalau Islam sudah terbukti 1400 tahun itu, Islam itu satu-satunya agama yang bisa menjadikan rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, mau itu manusia, mau itu hewan, dan bagi lingkungan sekitar juga terjamin amannya. Karena sudah membuktikan 1400 tahun yang lalu kemaksiatan, kezoliman dan kerusakan di muka bumi ini diminimalisir. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas syar'i dijadikan sebagai aturan untuk mengurus urusan bumi gitu. Kan kita juga sudah membahas bahwa Islam itu sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini, sebagai manual prosedur, yaitu pengaturan bumi. Jadi bumi ini Allah ciptakan beserta aturannya, dan aturannya itu ada di dalam Islam itu sendiri. Makanya Islam itu selain din, selain agama, juga sebuah ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu adalah sebuah aturan yang mengurus seluruh manusia gitu. Ideologi adalah akidah akliyah yang menyeluruh tentang pemikiran alam semesta, manusia dan kehidupan, dan apa yang ada di sebelumnya dan ada yang sesudahnya. Nah, itu jika pemikiran kita sudah menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, maka satu-satunya ideologi yang bisa kita lihat memuaskan akal, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah manusia ada di Islam gitu. Kita lihat saja ideologi-ideologi dan agama-agama yang lain, satu-satunya yang bisa menjadikan solusi hanya Islam gitu. Makanya Islam. Jadi sudah ada portofolionya selama 1400 yang tahun yang lalu gitu ya. Jadi sudah terbukti dengan segala aspeknya, dengan segala problematika yang ada kala itu gitu. Jadi memang solusinya ya hanya Islam gitu. Jadi yang memang layak menjadi solusi itu tidak yang lain gitu kan, melainkan hanya Islam. Termasuk problem-problem individu, misalkan mengenai rumah tangga dan sebagainya pun itu diurusi gitu. Jadi dari aspek terkecil sampai aspek terbesar gitu. Jadi tidak hanya fokus di individu, tapi skala lingkup negara juga begitu. Ada urusan politiknya juga, Ada urusan politiknya juga. Jadi udah ada manual prosedurnya, tinggal diaplikasikan saja gitu. Jadi, nah kemudian yang menjadi PR sekarang
Nah gimana ini untuk bisa mengembalikan kembali pada manual prosedur yang sudah ada gitu? Tentu kita harus melihat sejarah bagaimana Rasulullah menjadikan sebuah negara Arab itu kan negara yang jahiliyah, negara yang dilihat bukan negara sih, kota yang dilihatnya itu adalah kota yang gelap gitu. Datangnya Rasulullah itu sebagai pembawa ke cahaya, pembawa kebenaran, minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju ke cahaya. Nah kita harus lihat dulu sirahnya, harus lihat dulu thoriqoh dakwah Rasulullah bagaimana bisa merubah orang-orang Arab Quraisy itu yang jahiliyah, yang kemaksiatannya hampir sama gitu sama zaman sekarang, di mana perzinahan di sana masih legal, terus banyak minum-minuman keras, riba, terus penjual belian anak dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu lebih ini lagi karena ada penyembah berhala seperti Lata dan Uzza. Nah Rasulullah mempunyai 3 metode untuk menjadikan Islam itu sebagai aturan negara gitu. Metode pertama apa itu Kang? Metode pertama adalah taskib. Taskib itu adalah pembinaan dan seperti sudah dijelaskan kemarin, menjadikan seorang muslim atau seorang pemuda itu mempunyai kepribadian Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang apa tujuan diciptakannya manusia itu, yaitu wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi mengesahkan Allah tanpa menduakan, tanpa menyekutukannya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu ada di atas skip. Jadi ketika iman dan takwa sudah menghujam di dalam kepribadian seorang muslim, maka itu akan terrealisasi. Terus prosedur yang kedua yang harus dilakukan tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat. Ketika sudah di dalam dirinya mencerminkan seorang kepribadian Islam, tentu kepribadian Islam ini harus disalurkan kepada umat, kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini didakwahi, makanya Rasulullah juga mendakwahi ke rumah-rumah, terus ke masyarakat-masyarakat. Nah, di tafaul ma'al ummah ini mulai adanya terang-terangan gitu. Rasulullah pada waktu itu melakukan masyiroh atau keliling-keliling mendakwakan Islam ke setiap penjuru desa-desa pada waktu itu. Di sini juga kita harus mendakwakan kepada masyarakat-masyarakat tentang fakta dan realita yang terjadi sekarang ini, bahwa kemaksiatan, kezaliman ada di mana-mana, dan satu-satunya solusi ya tentu kita harus balik lagi pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu solusi Islam. Nah, ketika kita masyarakat semuanya sudah benar-benar setuju apa yang menjadi masalah dan apa yang akan menjadi solusi, maka akan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu apa? Nah, tahap selanjutnya adalah istilah hukmi. Istilah hukmi ini adalah penyerah terimaan ya, penyerah terimaan kekuasaan. Jadi tidak ada yang namanya perebutan, tidak ada yang namanya kudeta dan sebagainya. Jadi dengan sukarela masyarakat ini akan menyerahkan urusan dunianya, urusan politiknya, urusan ekonominya kepada Islam melalui ahlul quwah. Ahlul quwah itu orang yang mempunyai pemimpin, orang yang mempunyai tahta gitu, orang yang mempunyai militer, orang yang mempunyai kekuatan. Jadi ketika masyarakat sudah semuanya, mau yang setuju atau tidak, semuanya ketika sudah cocok dengan solusi yaitu Islam, maka serahkan kepada ahlul quwah, dan ahlul quwah akan menyerah terimakan kepada orang-orang yang benar-benar ingin menjadikan Islam sebagai ideologi dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai undang-undang untuk negara kita gitu. Nah, setelah menjadi negara, makanya akan adanya jihad berlaku dan dakwah multinasional gitu, dakwah luar negeri, politik luar negeri akan berlaku. Begitu. Itu tahapannya begitu kompleks ya. Islamnya juga mengaturnya keseluruhan gitu. Jadi memang tidak heran gitu akhirnya kenapa lagi-lagi Islam sebagai solusi dari segala problem yang ada gitu, baik dari zaman terdahulu maupun hingga zaman terkini. Baik, itu teman-teman ya, jadi bisa difahami apa yang baru saja kita bahas bersama Kang Kitsun ya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.